My ex-wife invited me to her wedding. Shalom semuanya, ada Kakak Joy, Ibu Linda, Kakak Tiara, Kakak Magdalena, selamat bergabung. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Bapa di surga, diberkatilah setiap orang yang datang kepadamu dalam pelayanan ini, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah namamu saja ya Tuhan yang dimuliakan, Roh Kudus kiranya datanglah, lawatlah setiap kami. Biarlah yang susah dihiburkan, yang khawatir ada kelepasan, yang terbelenggu ada kebebasan, ada mukjizat Tuhan, ada terobosan, ada kemenangan di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, mari Bapak Ibu semua, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian. Bila ku hitung-hitung, biarlah kita mau menghitung-hitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Bila ku hitung-hitung segala berkat Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukur, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lelah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Inilah doa kami ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Kami mau mengabdi kepadamu. Kami mau mengabdi kepada jalan-jalan kebenaran-Mu, bukan jalan-jalan kami sendiri ya Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami, mampukan kami. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lelah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Pujian yang sangat indah yang pasti sudah memberkati Bapak Ibu semua.
Mari Bapak Ibu, kembali kita akan naikkan satu pujian lagi. I switch. Ya, sebentar ya. Oke. Tiang awan dan tiang api, juga tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang memegang setiap memegang tangan kita dan menentukan setiap langkah-langkah kita terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meredupkan dari terik siang. Hatiku selalu terang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meredupkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti
puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga, hambamu berdoa saat ini. Sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa di surga, kiranya Engkau yang mencurahkan urapan-Mu yang baru bagi setiap kami. Bukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus kiranya Engkau yang ambil alih, Engkau yang berkuasa dari awal hingga akhir pelayanan ini. Engkau juga yang menaruh setiap perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ada Pak Willem, Kakak Mike Crescent, Kakak Mimi, Kakak Christina, Kakak Lia Wayo, salam kenal ya. Ada Ibu Elita Tarigan, Kakak Lubius Eni ya yang setia, dan siapa tadi, Kakak Mahdalena, Ibu Eli, shalom ya. Kakak Bunda Arkin, Kakak Katarin, Ibu Liliel, Ibu Potrin, Kakak Simon Marpaung, Ibu Aida, Ibu Ara. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau kecepatan komentarnya saya nggak kebaca, mohon maaf. Ada Kakak Orlando ya, Ibu Cidel, Kakak Helvina, Kakak Gembira Onsu, Kakak Shirley, Kakak Ibu Esther, shalom ya, dan semuanya. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Ada sukacita ya, apapun keberadaan kita. Sekali lagi kita mau belajar tetap memilih untuk bersukacita ya kan. Saya sudah membagikan kesaksian saya kemarin, bagaimana saya menaklukkan masalah saya ya. Dengan apa? Dengan memilih untuk bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itu adalah responmu, itu adalah pilihanmu ya. Si jahat bisa saja melemparkan berbagai macam masalah, tantangan, berbagai macam suntikan racun. Saya bilang suntikan racun. Suntikan racun itu apa Bapak Ibu? Misalnya ya, orang yang nyakitin hatimu. Misalnya orang-orang yang sengaja gitu ya, membuat engkau tersinggung. Itu adalah suntikan si jahat. Tolak ya, semuanya itu tolak dalam nama Tuhan Yesus ya. Ketika engkau menjaga hatimu murni, menjaga hatimu tulus, menjaga hatimu penuh kasih, sesungguhnya engkau sedang melindungi dirimu sendiri. Nanti ya saya akan sharekan tentang senjata perang ya. Saya belum sampai ke situ ya, nanti saya akan sharekan. Aduh, dari kapan-kapan mau men-sharekan ya. Saya rindu sekali men-sharekan kepada Bapak Ibu bagaimana kita harus mengenakan senjata-senjata perang ya. Senjata perang bukan peperangan melawan manusia. Kita peperangan melawan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat di udara ya, yang menggunakan manusia untuk melawan kita atau menggunakan masalah. Oke, saya masih mau melanjutkan sedikit Bapak Ibu, bukan sedikit, kayaknya banyak sekali ya topik iman ini. Belum selesai ya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah mempraktekannya iman? Ayo. Ya, apakah sudah? Kemarin setelah Ibu doa kesembuhan sakit leher saya sembuh, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya Kakak Abi, terima kasih, kesaksianmu itu memuliakan nama Tuhan Yesus dan memberkati Bapak Ibu semua yang ada di sini, dibangun imannya ya. Berproses Bu ya, puji Tuhan. Sudah ya, kebanyakan sekarang hari ini saya membaca komentar, kebanyakan sudah, puji Tuhan. Tetapi biar kita sama-sama ngelotok di kepala gitu ya, supaya kita jangan sampai salah ngomong gitu ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Contoh orang-orang yang binasa oleh karena perkataannya, dan contoh orang-orang yang menjadi perkasa dan pemenang oleh karena perkataannya. Jadi kita mau lihat teladan dari bapak-bapak rohani kita ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari kitab Bilangan.
Oke, saya baca dari banyak ya, panjang ya. Nggak usah panjang-panjang kali ya. Oke, nggak apa-apa lah ya, saya baca panjang sedikit ya. Saya percaya ini akan memberkati Bapak Ibu. Oke, saya summary-kan ya. Jadi begini Bapak Ibu, masih ingat bagaimana Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan? Nah, apa yang terjadi? Ke-10 pengintai itu menceritakan ya memang hal-hal yang baik, tetapi ujung-ujungnya apa yang mereka ceritakan? Mereka menceritakan lewat bibir mulutnya itu menceritakan apa? Menceritakan ketakutan mereka. Coba perhatikan ya, mulai dari ayat Bilangan 13 ayat yang ke-27 deh ya, mulai dari ayat yang ke-27. Bilangan 13 mulai dari ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri di mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di negeri Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan. Diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya, apa yang mereka ceritakan di sini? Mereka menceritakan kehebatan musuh, bukan? Mereka menceritakan kebesaran musuh, bukan? Musuhnya itu seperti raksasa ya kan? Memang tinggi besar ya. Yang mereka ceritakan itu kebesaran, kedahsyatan musuh-musuh mereka. Oke, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan apa yang Kaleb perkatakan. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah Bapak Ibu, saya kemarin kan membagikan bahwa your destiny alias masa depanmu alias akhir cerita daripada setiap masalahmu, setiap pergumulanmu itu ditentukan oleh respon perkataan apa yang kau katakan pada awalnya, pada mulanya ya kan. Nah, perhatikan dua orang yang berbeda ya. Maksudnya pengintai ke-10 pengintai yang lain berkata, memperkatakan kebesaran musuh-musuhnya ya kan, kedahsyatan musuh-musuhnya. Tetapi Kaleb berkata apa? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita melihat there are a different spirits, maksudnya beda roh ya. Yang satu roh Allah, roh iman, dipimpin oleh iman ya, roh Allah yang memperkatakan ya. Tetapi yang satu lagi, yang 10 pengintai ini, mereka melihat dari kacamata manusia dan membandingkan musuh mereka dengan kekuatan mereka sendiri, Bapak Ibu. Itulah perbedaannya ya. Kita yang belajar hari ini, jangan sampai kita sama seperti ke-10 pengintai itu. Hanya memperkatakan kebesaran, kedahsyatan masalah kita, penyakit kita, hutang pihutang kita. Kita mengukur masalah kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir
Bagaimana mungkin saya bisa membayar hutang-hutang saya? Hutang saya begitu besar gitu. Mungkin ya ada di antara Bapak Ibu yang seperti itu. Ya kan? Mungkin memang kenyataannya seperti itu. Tetapi jangan ucapkan, jangan mengkonfirmasi, jangan menegaskan. Kalau saya sih pantang ya, saya pantang karena saya mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan saya melakukannya. Ya mungkin saat ini sakitmu itu ya didiagnosa oleh dokter tidak ada obatnya. Ya jangan engkau membesar-besarkan itu ya. Tetapi apa kata Tuhan? Kita mau dengar apa kata Tuhan. Saya lanjut ya, Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saya membahas ayat demi ayat ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar busuk. Alkitab mencatat sebagai kabar busuk, bukan kabar kebenaran ya kan. Kalau busuk itu berarti apa? Kabar bohong ya. Bohongnya di mana sih? Mari kita pelajari. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Sebetulnya mereka itu ya bukan kabar bohong seperti apa. Kabar melebih-lebihkan dan menambah-nambahkan, bukan begitu? Ya kan? Mungkin penyakitnya nggak separah itu ya. Tetapi kita mengatakan, oh sakit saya itu tahu nggak? Kata dokter begini-begini. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang seperti itu ya. Kalau menurut kita itu kayaknya biasa-biasa saja. Ya nggak terlalu parah lah kalau menurut kita misalnya ya. Tetapi ada orang, aduh saya lemas sekali, saya nggak bisa bangun dan lain sebagainya ya. Padahal ya cuman sakit-sakit badan dikit ya. Kalau zaman saya waktu di dalam dunia bisnis gitu ya, saya ini sakit perut nggak bisa jalan pun ya, karena sudah janji. Saya ingat waktu itu saya janji ketemu investor berapa orang ya, mungkin ada 15 orang investor ya. Jadi apa yang terjadi? Saya sakit perut nggak bisa jalan pun saya paksakan jalan. Kenapa? Karena itu lebih penting dibandingkan sakit perut saya, bukan? Nah, sekarang tergantung prioritas Anda ya kan. Apakah Anda lebih memprioritaskan sakit Anda itu lebih penting dibandingkan apa yang lebih penting di luar sana? Saya rasa itu ya. Nah, sekali lagi kita balik lagi ke sini ya. Jadi jangan sampai kita membesar-besarkan masalah kita. Jangan sampai kita ya setuju dengan si musuh, menekankan dan membesar-besarkan, sama seperti bangsa Israel ini ya, ke-10 pengintai ini maksudnya. Dan dikatakan apa? Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Apakah semua orang yang di sana itu tinggi-tinggi? Enggak ya, kita tahu enggak. Karena memang ada keturunan raksasa, tetapi nggak semua orang di situ tinggi-tinggi perawakannya. Berarti ini kebohongan yang membesar-besarkan dan menambah-nambahkan. Nah, Bapak Ibu jangan suka ngegosip yang membesar-besarkan sesuatu, menambah-nambahkan. Itu dikatakan kabar busuk kata firman Tuhan ya. Negeri yang memakan penduduknya. Apakah ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa negeri Kanaan itu adalah orang barbar gitu yang memakan penduduknya? Enggak kan? Saya lanjut ya, ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak,
yang berasal dari orang-orang raksasa. Ya mungkin iya memang ada orang-orang raksasa, ya memang. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Perhatikan Bapak Ibu, ini kata-kata apa yang memvonis, mengutuki diri sendiri. Ada orang-orang yang seperti ini? Ada banyak. Banyak saya jumpai ya ketika saya mendoakan orang. Masih banyak orang yang punya mental seperti ini, memvonis diri sendiri orang yang paling susah. Saya ini katanya ya orang yang paling susah. Kenapa? Begini. Ya toh kalau dipikir-pikir, kalau mau hitung berkat Tuhan seperti tadi pujian yang kita naikkan, yang pujian awal itu, kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Lah, ibu hari ini masih bisa ada, bisa makan, bisa minum, gak kelaparan. Itu kan berkat Tuhan. Masih banyak orang yang mungkin gak punya makanan untuk melanjutkan kehidupan, bukan? Tetapi kenapa engkau memvonis dirimu sendiri, mengutuki dirimu sendiri sebagai orang yang paling susah dalam hidupmu? Ya kan, jangan seperti bangsa Israel ini, jangan seperti ke-10 pengintai ini. Mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Yang ngomong belalang itu siapa? Apakah lawan mereka? Enggak, ya lawan mereka belum tahu, bakalan diserang. Berarti yang ngomong begitu siapa? Diri mereka sendiri, ya kan? Mereka setuju dengan si jahat bahwa mereka itu kecil, mereka itu seperti belalang, mereka itu tidak ada apa-apanya. Dan seperti apa yang mereka katakan, maka seperti itulah mereka. Ya, Bilangan 14 ayat 28 berkata seperti ini ya. Saya loncat ke Bilangan 14 ayat 28. Firman Tuhan kepada mereka ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah, saat ini apa yang kau perkatakan mengenai masalahmu? Apa yang kau perkatakan mengenai hutang-hutangmu? Apa yang kau perkatakan mengenai rumah tanggamu? Mengenai masa depanmu? Mengenai sakit penyakitmu? Apa yang kau perkatakan? Ayo Bapak Ibu, mari kita bangun. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar-pendengar. Karena apa yang kau dengar, apa yang kau ketahui itu tidak akan bisa menyelamatkan engkau. Hanya firman Tuhan yang kau praktekkan yang akan menyelamatkan engkau. Ya, rencana Tuhan memang selalu indah bagi kita anak-anaknya. Tetapi kalau kita menolak jalan-jalannya, kita menolak firman-Nya, kita tidak akan pernah sampai ke sana. Ya, makanya saya bilang mungkin nanti di surga akan banyak air mata. Kenapa? Karena waktu di surga Tuhan akan menyingkapkan semuanya. Ini loh anakku, rencanaku untukmu itu ini. Tetapi mungkin ada begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah sampai kepada rancangan Tuhan karena mereka memilih jalan-jalan mereka sendiri. Mereka memilih untuk tidak melakukan firman Tuhan, tidak mempraktekkan firman, ya kan, tidak menggunakan iman lewat perkataan, bukan? Ya, perhatikan Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari kitab Mazmur ya, Mazmur 78. Tuhan mengatakan mereka itu jahat. Kenapa mereka jahat? Kenapa? Hanya karena tidak percaya, ya kan? Kita berpikir selama ini kalau jahat itu ya kalau kita ngebunuh orang gitu ya, kalau kita mencurangi orang, menyakiti orang itu jahat. Tetapi ternyata ya ketika kita tidak percaya, ketika kita mengeluh ya dengan keluh-keluhan kita, itu jahat.
itu bahkan Anda dan saya akan mengalami kebinasan ketika kita menggunakan mulut kita untuk setuju dengan musuh. Ya kan hanya ada dua, bukan? Apakah engkau mau menghambakan dirimu kepada Tuhan, yakni kepada firman-Nya ya. Jangan terlalu terlalu gimana gitu teoritis menghambakan diri kepada Tuhan. Ya, prakteknya apa? Kalau menghambakan diri kepada Tuhan, Anda dan saya mau dipimpin oleh firman-Nya. Ya, kita nggak bisa berkata, saya menghambakan diri saya kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya, perbuatannya kita menghambakan diri kepada dosa. Ketika kita menghambakan diri kepada ketidakpercayaan, termasuk kepada dosa, kita sedang menghambakan diri kita kepada si jahat. Agak panjang gak apa-apa ya Bapak Ibu, saya bacakan Mazmur 78 mulai dari panjang ya, tetapi gak apa-apa, kita mau sama-sama belajar firman. Mazmur 78 ayat ke-8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka, dibilangnya pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Saya loncat ke ayat ke-10 biar gak terlalu panjang. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang seperti apa? Ketika Tuhan menebus bangsa Israel dari bangsa Mesir, bukan? Menebus dengan begitu banyak tulah-tulah, ya kan? Yang Tuhan kirimkan kepada bangsa Mesir. Tetapi ketika mereka ada di padang gurun kehidupan, mereka lupa perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Nah, saat ini saya percaya Anda dan saya pasti pernah ditolong Tuhan, bukan? Di masa lalu, kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada, pastilah Tuhan sudah menolong kita. Pastilah ada satu atau dua atau begitu banyak yang Tuhan sudah pernah lakukan di dalam hidup kita, bukan? Yang bisa kita ingat-ingat, bukan? Tetapi mungkin ketika saat ini kita diperhadapkan kepada masalah, seringnya manusia itu lupa, ya kan? Saya mendoakan seorang ibu ya, saya pernah mendoakan seorang ibu yang sakitnya parah sekali. Karena dia itu ya ada paitan dan pernah ke dukun gitu ya. Dan saya pernah doakan dan sembuh. Puji Tuhan ya, tadinya yang gak bisa bangun gitu ya, sudah sembuh. Nah, kemarin dia minta tolong lagi sama saya. Doa minta tolong ya. Keadaannya sama lagi seperti dulu. Jadi saya bingung, kenapa, apa yang salah? Saya doakan, nothing happens. Terus saya tanya, ibu ke dukun lagi? Iya, ke dukun lagi. Dah loh, bingung dah saya ini. Nah, kita itu jangan lupa bahwa dulu Tuhan pernah menyembuhkan, bukan? Tuhan pernah menyembuhkan dengan kuasanya, didoakan, disembuhkan kan? Dan waktu dulu juga kesalahannya sama, dia pernah ke dukun, bukan? Nah, lupa dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu, jangan kita sama seperti bangsa Israel. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Mazmur 78 ayat yang ke-13. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka banyak minum air seperti dari samudera raya. Dibuatnya, mohon maaf tadi saya salah baca ya. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering.
Oke, sekarang saya mau tanya. Saya berhenti sampai di sini, saya mau tanya. Dosanya bangsa Israel di padang gurun itu apa sih? Ayo Bapak Ibu masih ingat yang pernah baca dosanya mereka itu apa sih? Ayo, yang tahu tulis di komentar. Ya, Ibu Eli, sungut-sungut. Kenapa? Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka tidak percaya. Ya, yang kedua benar. Thank you Ibu Albertine. Ya, menyembah berhala, ya, berontak. Terima kasih Bu Mimin ya. Tetapi yang pertama itu apa? Karena mereka tidak percaya. Dan oleh karena ketidakpercayaan mereka, mereka bersungut-sungut, mereka berontak, mereka menyembah berhala yang kelihatan. Karena dosa utamanya itu apa? Tidak percaya, bukan? Ya kan kita mencari Allah-Allah lain kalau kita tidak percaya kepada Allah kita, bukan? Kita bersungut-sungut, kita komplain, kita memberontak istilahnya karena kita tidak percaya. Ya, jadi jangan remehkan dosa kecil ini yang kelihatannya kecil ya, tetapi besar sekali. Ya, bahkan ketika kita tidak percaya, kita tidak akan bisa masuk surga, bukan? Ya, Ibu Evi, terima kasih Tegar Tengku. Sekarang hari ini kita belajar, kita nggak mau sama seperti bangsa Israel ya. Perhatikan bangsa Israel, kenapa mereka mati di padang gurun? Ya, angkatan pertama mereka mati kan di padang gurun, walaupun mereka sudah ditebus dengan tangan Allah sendiri lewat Musa, bukan? Dengan signs and wonders, ya kan? Tetapi mereka tetap mati di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, mungkin Anda dan saya berkata, kita sudah diselamatkan. Kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus, bukan? Dengan darahnya yang mahal, bukan? Ya kan, seringkali kita berkata seperti itu, berpikir seperti itu, ya kan? Tetapi pertanyaan saya, apakah Anda dan saya sudah seperti Kaleb, atau Anda dan saya seperti ke-10 pengintai ini? Karena kalau Anda dan saya, walaupun kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, walaupun kita sudah diberkati dengan segala berkat, dikatakannya segala berkat di dalam Kristus kan, di dalam sorga, kita sudah diberkati oleh kemenangan Kristus di atas kayu salib, bukan? Nah, tetapi pertanyaannya, apakah Anda dan saya seperti ke-10 pengintai itu? Ataukah Anda dan saya mau seperti Kaleb dan Yosua? Ya kan, pilihan itu tetap ada di tangan Anda dan saya loh. Ya kan? Jangan apa-apa semuanya, serahkanlah pada Tuhan. Jangan apa-apa, semuanya bilang Tuhan, semuanya tanggung jawab Engkau. Jangan berkata seperti itu. Hei, itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab Anda dan saya. Karena Tuhan sudah memberikan kita kehendak bebas, pilihan bebas. Anda dan saya saat ini mau seperti Kaleb dan Yosua, ataukah mau seperti ke-10 pengintai? Yaitu tergantung Anda dan saya sendiri. Oke, saya skip ya, panjang soalnya ya. Kalau nggak saya nggak keburu membahas semuanya. Oke. Ayat yang ke-31 ya. Oke lah, nggak apa-apa lah saya bacakan semuanya. Saya cuma mau memberitahukan betapa Tuhan itu baik, walaupun mereka sudah sungut-sungut gitu ya. Ayat yang ke 19 ya, saya bacakan. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai.
Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Nah, Bapak Ibu, ya, mungkin saat ini ada di antara pemirsa di sini yang sedang berpikir hal yang sama. Sanggupkah ya Allah memenuhi seluruh kebutuhan saya? Saya banyak tagihan akhir bulan. Apakah Tuhan sanggup menyediakan? Saya nggak tahu uangnya dari mana. Nah, ayo Bapak Ibu, ada. Saya merasa ada. Saya merasa ada di antara pemirsa di sini saat ini yang sedang berpikir seperti ini ya. Mungkin kau masih berpikir belum mengucapkan ya. Jangan diucapkan. Bapak Ibu masih ingat kesaksian saya waktu Tuhan membimbing saya ya, menyuruh saya untuk selalu dipimpin oleh Roh ya. Tuhan itu kadang ya luar biasa dahsyat ya ketika kita diuji itu ya. Tuhan suruh saya memberi dan memberi. Kadang itu saya sampai gak mikir lagi. Jadi kalau Tuhan suruh ya saya langsung beri. Walaupun saya tahu saya begitu banyak kebutuhan, begitu banyak yang harus saya bayar, tetapi ketika Tuhan suruh, saya belajar untuk taat dan mendahulukan firman-Nya, mendahulukan apa perintahnya. Jadi saya itu sampai to the point, sampai satu titik di mana saya nggak mikir lagi. Jadi ya sudah, Tuhan suruh kasih ya kasihlah. Sampai akhirnya sudah pertengahan bulan, udah mau akhir bulan, saya bingung gitu. Wah, ternyata harus banyak tagihan yang saya harus bayar. Duitnya dari mana? Nah, Bapak Ibu, ya waktu itu, waktu Tuhan gembleng, ada lah khawatir. Ya dong, saya kan masih manusia normal ya kan? Manusia normal ada khawatir ya. Cemas ada, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, saya belajar untuk tunduk sama firman lagi ya. Saya belajar untuk tunduk. Jadi saya tidak mengungkapkan kekhawatiran saya, tetapi saya mengungkapkan janji firman Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, di dalam kemuliaannya. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang seharusnya keluar dari bibir mulutmu, dari bibir mulutku. Jangan keluh kesah. Kita perhatikan ya, kembali kepada Mazmur 78. Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah, perhatikan, dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa Tuhan marah? Apakah karena mereka membunuh sesamanya? Apakah karena mereka menyakiti sesamanya? Seperti yang kita pikirkan, kita selama ini berpikir kalau dosa itu kalau kita menyakiti orang, mencuri orang punya gitu ya kan, kita tidak mungkin kepikir bahwa ketika kita tidak percaya itu adalah dosa, bahkan dosa yang paling besar ya kan. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami jalan keselamatannya. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami mukjizat Tuhan di dalam hidup kita. Sebetulnya Bapak Ibu, siapa sih yang rugi kalau kita nggak percaya sama Tuhan? Apakah Tuhan dirugikan karena kita tidak percaya kepadanya? Ayo, siapa yang rugi ketika kita nggak percaya sama Tuhan? Apakah ada untungnya bagi Tuhan kalau kita percaya sama Dia atau kita nggak percaya sama Dia? Adakah untungnya bagi Tuhan? Ya, puji Tuhan ya, yang rugi kita sendiri. Kenapa Tuhan marah? Tuhan marah itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. Karena Tuhan kepengen terobosanmu terjadi. Karena Tuhan kepengen menolongmu. Karena Tuhan kepengen engkau mengalami mukjizat Tuhan. Karena Tuhan kepengen engkau diselamatkan.
Karena Tuhan menginginkan engkau dan saya menikmati segala sesuatu yang baik. Karena Tuhan itu adalah Bapa yang baik, kita ini anak-anaknya. Orang tuamu marah nggak ketika engkau nggak mau dengar kata-kata orang nasihat daripada orang tuamu, engkau memilih jalanmu sendiri dan engkau jadinya susah gitu ya. Pasti orang tua itu marah. Kenapa? Karena sangat mengasihi engkau, karena kepengen engkau itu hidupnya baik, dilindungi, ya kan? Mengalami berkat Tuhan, bukan? Iya kan? Nah demikian pula Bapa kita yang di surga. Karena engkau nggak percaya, jangan engkau ya, karena orang di tetangga yang nggak ada di sini itu nggak percaya sama Tuhan, jadi mereka tidak bisa menikmati keselamatannya. Sekali lagi kata selamat di sini bukan selamat hanya masuk surga, Bapak Ibu. Engkau harus tahu bahwa selamat di sini kata aslinya itu ya luas sekali. Itu berarti bisa mukjizat Tuhan, penyediaan, kesehatan, kesembuhan, ya, damai sejahtera. Itu namanya Injil keselamatan, the gospel of peace, Injil damai sejahtera, atau kadang disebutnya damai sejahtera, kadang dibilangnya Injil keselamatan. Yaitu semua harga berkat yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib, Bapak Ibu. Nah saat ini keputusan di tangan Anda dan saya. Apakah kita mau percaya atau tidak ya? Oke, saya loncat saja karena waktu. Oke, saya mau bacakan dari ayat yang 31 ya. Masuk 78, saya loncat ke 31. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka yang membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan, bukan atau ya, dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Perhatikan Bapak Ibu, ya, bukan dengan sengaja Tuhan mau memusnahkan umat kesayangannya. Tetapi ingat bahwa sekalipun Tuhan adalah kasih ya, tetapi Dia adalah adil. Di dalam keadilannya, di dalam hukum-hukumnya, Dia sendiri tidak akan melanggar hukumnya sendiri. Dia bisa mengampuni kita tetap tanpa menyerahkan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Tetapi Dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena Dia menghormati firman-Nya. Dia menghormati hukum-hukumnya sendiri ya. Siapa kita berpikir bahwa kita bisa melakukan suka-suka kita dan kita bisa melanggar hukum-hukumnya ya. Walaupun memang setiap kali kita datang kepada Tuhan selalu ada pengampunan, ada jalan keluar, ada penebusan ya. Tetapi Bapak Ibu, konsekuensinya tetap ada. Konsekuensi dosa itu tetap selalu ada ya, karena kita tahu bahwa ada pendakwa kita ya kan. Pendakwa kita itu siapa? Ya si jahat yang mendakwa kita siang dan malam, yang memegang surat kontrak kita, surat hutang kita, surat hutang dosa ya. Mereka lah yang mendakwa kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah naik ke surga, bahkan dikatakan menjadi imam besar kita ya, yang membela kita. Nah sekali lagi, kita nggak akan bisa menikmati janji keselamatan itu, menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kalau kita tidak percaya. Bahkan kita akan mati sama seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun ya. Sederhana bukan? Kita pikir ya cuman mengeluh gitu ya, kesannya sederhana ya. Tetapi Bapak Ibu, ketika engkau mengeluh ya, pertama-tama ketika engkau mengeluh, engkau membesar-besarkan masalahmu, engkau membesar-besarkan si jahat, rancangan si jahat, engkau menegaskan rancangan si jahat itu untuk terjadi di dalam hidupmu, makanya Tuhan marah. Oke, saya lanjut ya. Ya kan?
dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib, berarti kita melupakan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Maka ayat yang ke-33, sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Bapak Ibu, saya pernah bagikan kemarin ya, bahwa segala sesuatu itu sebab akibat ya. Segala sesuatu itu sebab akibat. Jadi mungkin ada banyak orang yang datang kepada saya berkata, ya kenapa ya saya ini selalu dirundung masalah gitu ya, atau mengalami hal seperti ini. Segala sesuatu itu sebab akibat Bapak Ibu. Nanti kalau waktunya pas ya saya akan membagikan, tetapi saat ini saya akan fokus kepada iman ya, karena kita masih berbicara tentang iman lewat perkataan. Saya akan menutup pembahasan firman Tuhan pagi hari ini dengan Mazmur 81 ya. Mazmur 81, saya mengajak Bapak Ibu melihat Mazmur 81 ayat yang ke-10. Coba kita buka ya, Mazmur 81 ayat yang ke-10. Sebentar ya, signal saya jelek jadi nggak bisa buka. Oke, buka di sini saja. Firman Tuhan berkata seperti ini ya. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Itu dalam versi bahasa Indonesia ya. Maksudnya apa sih Bu Ciara membuka mulut lebar-lebar? Maksudnya apa ya? Dalam versi New King James Version-nya itu lebih jelas ya Bapak Ibu. Mazmur 81 ayat 10. Oh ya, sama ya. Tetapi maksudnya seperti ini. Open your mouth wide. Maksudnya buka mulut kita lebar-lebar dengan mengucapkan perkataan-perkataan imanmu, maka Tuhan akan menggenapinya. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Mari kita lihat dalam versi TPT-nya lebih jelas ya, bukan versi New King James Version, mohon maaf ya. Versi TPT seperti ini. Open your mouth with a mighty decree. I will fulfill it now. Bahkan ya, you will see. Maksudnya apa? Buka mulutmu lebar-lebar dengan deklarasi yang perkasa. Itu terjemahannya ya. I will fulfill it now. Saya akan menggenapinya sekarang dan engkau akan melihat. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa deklarasi imanmu? Jangan deklarasikan kekuatan musuhmu, tetapi apa yang menjadi deklarasimu hari ini? Ya, mari kita mau mendeklarasikan apa yang kita ingin terlihat terjadi di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, ya, di dalam pasangan kita. Jangan lagi datang atau ngomong sama semua orang tentang kejelekan pasanganmu. Jangan, itu pasanganmu sendiri ya. Tetapi mulailah engkau memperkatakan, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah memberikan kepadaku pasangan yang terbaik, pasangan yang mengasihi Tuhan, pasangan yang setia, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi keluarganya. Mungkin kau berkata, tetapi pasangan saya nggak seperti itu. Iya, saya tahu kenyataannya nggak seperti itu, nggak apa-apa. Itu simpan sendiri, simpan di dalam hatimu ya. Tetapi deklarasikan apa yang kau ingin lihat terjadi ya. Oke. Dan mungkin di dalam keuanganmu, mulai deklarasikan ya, saya adalah orang yang berhasil, saya adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, saya adalah orang-orang kesayangannya Tuhan, putra-putri kesayangannya Tuhan, saya ini orang yang diberkati Tuhan. Tuhan sudah membayar segala berkatnya di atas kayu salib.
Bapak Ibu mulai perkatakan seperti ini ya. Saya ini tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Tuhan Yesus adalah gembala saya. Segala sesuatu yang aku kerjakan, yang saya kerjakan pasti menjadi berhasil. Kenapa? Karena kesukaan saya adalah firman Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Anak cucu saya akan berkasa di bumi. Harta dan kekayaan akan ada di dalam rumahnya, bahkan kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa akan masuk ke dalam rekening-rekening saya, ke dalam PT-PT saya, ke dalam toko-toko saya, dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Perkatakan itu, saya kan sering memperkatakan itu ya untuk suami saya. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, suami saya itu share sama saya tahu waktunya sudah mau habis, tapi saya mau membagikan kesaksian ini untuk membangun iman daripada Bapak Ibu semua ya. Dan suami saya memang bekerja full time gitu ya, jadi dia itu sering traveling karena bisnis gitu ya. Dan dia bingung, dia cerita sama saya, kenapa ya orang dari Arab, dari mana ngelihat dia itu ya kayaknya suka gitu sama dia, walaupun begitu banyak orang, begitu banyak kawan bisnis dari berbagai macam mancanegara, tetapi sepertinya suami saya itu punya magnet, jadi orang-orang itu ngejar dia. Nah, dalam hati saya, ya iyalah, orang istrinya yang setiap hari deklarasi kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa, bahkan orang-orang dari bangsa-bangsa yang pokoknya yang gimana gitu ya, yang kita nggak pernah berhubungan gitu ya, dari Arab, dari mana, bisa ngejar suami saya. Nah, itu nggak datang ujuk-ujuk, kalau dalam bahasa Betawi itu ya, itu nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu, itu karena istrinya deklarasi kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa akan masuk ke dalam PT-PT kami, akan masuk ke dalam toko-toko kami. Nah, Bapak Ibu mulai deklarasikan ya, karena di lidahmu itu ada kuasa. Jangan lagi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iya, bukan kebetulan, bukan ujuk-ujuk ya. Itu kerja keras ya kan, doa itu kerja ya kan. Ya kan, doa itu kerja. Coba kalau kita malas, kalau saya malas, ya kan kadang kita malas. Nah, jangan malas ya. Deklarasikan apa yang kau ingin lihat terjadi. Oke, saya tutup sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami, apapun yang kami hadapi hari ini, sebesar apapun masalah yang saat ini kami sedang hadapi, tolong setiap kami, untuk kami mau menundukkan hati kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami di bawah firman Tuhan. Tolong kami untuk mempraktekkan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, memperkatakan apa yang kami ingin lihat, daripada kami setuju dengan rancangannya si jahat, daripada kami setuju dengan hal-hal yang negatif. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mendeklarasikan deklarasi-deklarasi yang perkasa. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, maka Engkau sendirilah yang akan menggenapinya, dan kami akan melihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, saya akan berdoa doa berkat. Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan umat kesayangan-Mu ini saat ini ke hadapan-Mu. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan saat ini atas hidup-Mu, atas rumah tangga-Mu, atas keluarga-Mu, atas anak cucu-Mu.
atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu, atas kios-kiosmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Saya akan berdoa bagi Anda yang sedang sakit. Ya, sekarang sebentar sebelum saya berdoa, saya mengundang Anda yang punya kepahitan, yang masih punya kebencian, yang belum mengampuni. Sekarang lepaskan dulu pengampunan, supaya jangan ada yang menghalangi kuasa Tuhan. Ya, percuma Bapak Ibu didoakan kalau engkau masih menyimpan kepahitan, kalau engkau masih menyimpan sakit hati, kuasa Tuhan itu tidak akan bisa menembus ya. Dan satu lagi, kalau engkau masih menyimpan dosa perselingkuhan gitu ya, dosa pornografi, minta ampun dulu sama Tuhan ya. Minta ampun dulu sama Tuhan supaya kuasa Tuhan tidak terhalang ya. Saya itu banyak mendoakan orang yang sakit. Kalau orang yang, mohon maaf, yang itu ya, yang belum sungguh-sungguh dibereskan, biasanya kuasa Tuhan itu akan terhalang seperti tembok ya. Oke, sekarang lepaskan pengampunan dan minta ampun dulu sama Tuhan. Sekarang saya akan berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Saat ini hamba-Mu mohon, lawatlah setiap anak-anak-Mu yang ada di live stream ini. Sendela reka pandala shika patatara, 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 sendela. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sendela reka pandala shika patatara, 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 sekapandala sendela reka pandala shika patatara, sendela. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon, datanglah, lawatlah setiap umat-Mu yang ada di sini. Lawatlah dengan urapan kesembuhan. Lawatlah sekarang Bapa di surga, kirimkanlah malaikat-malaikat kesembuhan-Mu sekarang. Malaikat-malaikat kesembuhan-Mu untuk melawat setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini di tempat mereka masing-masing. Semua kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk dukun, kutuk mantra, kutuk santet, kutuk kebinasaan, bahkan kutuk masa depan, kutuk langit tembagamu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh kutuk saat ini saya usir keluar semua. Semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tubuh anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya. Roh sakit lambung, roh sakit kepala, keluar semua. Roh yang nempel di leher, keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk, roh sakit penyakit, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus, membebaskan engkau. Sekarang yang rontok rambutnya sekarang berhenti, rontoknya berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, syaraf-syarafnya diperbaiki dalam nama Tuhan Yesus. Hormonmu sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir terus kuasa Tuhan, mengalir. Yang sakit kepala sekarang terima kesembuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atas engkau sekarang. Bapak Ibu, terima aja kesembuhanmu, sakit apapun ya, engkau terima dengan iman, dengan ucapan syukur. Yang sakit perut sekarang asam lambungmu normal, sakit di lambungmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, mengalir terus kuasa Tuhan. Yang sakit persendian, yang sakit tulang, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Kasih Tuhan menyembuhkan terlebih dahulu semua luka batin di hatimu, semua roh luka batin, roh kepahitan, roh kebencian, saya cabut keluar semua. Digantikan dengan kasih Tuhan, sekarang mengalir kasih Tuhan, menyembuhkan setiap trauma, setiap luka batin di hatimu. Dan kasih Tuhan yang sama saat ini menyembuhkan semua sakit-sakit di tubuhmu, disembuhkan oleh kuasa Tuhan sekarang mengalir terus. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kanker, yang sakit tumor, sekarang saya kutuki semua sel-sel tumor, sel-sel kanker mati sampai ke akar-akarnya. Saya cabut keluar semua dan saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor, dalam nama Tuhan Yesus. Pergi keluar semua, sakit penyakit keluar semua. Yang tumor keluar semuanya, tumornya keluar semuanya. Yang kanker keluar semuanya. Negatif kanker, negatif tumor tercabut keluar semuanya. Saya buang ke tubir laut sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan terus mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir. Yang sakit di lutut sekarang jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit keturunan saat ini darah Yesus sudah menghapuskan setiap kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit sudah dihapuskan di atas kayu salib. Dan oleh bilur darahnya engkau sudah sembuh. Terima Bapak Ibu, terima dengan iman. Sekarang terjadi kesembuhan, puji Tuhan. Saya yang ngedoain aja, saya sendiri sembuh gitu ya. Bapak Ibu, tadi saya sakit kepala ya, tetapi puji Tuhan sekarang sembuh ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas setiap kami yang ada di sini. Terima kasih, kesembuhan mengalir terus, puji Tuhan. Ya, haleluya. Tadi ada request lagu apa? Beranjak, apa Gunung Beranjak. Wah, saya kayaknya belum pernah dengar, tetapi mari kita cari ya. Judulnya apa sekali lagi? Yang tadi request lagu, mohon maaf ya saya. Ya, begini lebih enak. Ya Bapak Ibu, tadi ada yang request lagu. Ada kelegaan ya, puji Tuhan. Terima kasih Kakak Rolando, terima kasih Kakak Lasma ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, lagunya kayak gimana ya, mari kita cari ya. Biarpun kalau saya kurang paham nyanyinya, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu, kayaknya saya belum pernah dengar lagunya. Tetapi mari kita belajar sama-sama ya. Oke, kayaknya ini deh ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Akan beranjak, akan beranjak.
dan segala bukit bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk request lagunya yang sangat memberkati. Saya percaya ketika kita menaikkan pujian ini pasti ada sukacita, ya kan? Yang lagi susah, ada kasih Tuhan, ada sukacita Tuhan melimpah-limpah, ada damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita akan berdoa, doa untuk air minum dan minyak. Bapak Ibu, apabila air minummu dan minyakmu mau didoakan, silakan boleh pegang seperti ini. Ya, kalau sudah, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan air minum dan minyak ini yang ada di tangan kami, disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga lewat air dan minyak ini akan melakukan tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan yang dahsyat, menghancurkan kuasa-kuasa musuh, setan-setan akan lari, sakit penyakit akan sembuh, dan akan ada terobosan kemenangan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan ada lewat air dan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, ya Bapak Ibu boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar yang sudah dijamah Tuhan. Ayo, yang sudah disembuhkan Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, boleh tuliskan di komentar ya. Terima kasih untuk gift-giftnya ya, pemberianmu itu memberkati ya live ini. Kenapa? Karena setahu saya gitu ya, karena kalau banyak giftnya, itunya akan naik, rankingnya akan naik gitu. Kalau rankingnya naik, sekarang kan saya ada di C5 ya, di Liga C5. Nah, kalau makin naik, jumlah penontonnya akan makin banyak. Katanya seperti itu ya, saya juga belum tahu, saya juga masih belajar gitu ya, mengenai ketentuan-ketentuan di TikTok. Tetapi terima kasih untuk tap-tap layarnya, itu juga sama ya, akan mempengaruhi ranking katanya. Ya, terima kasih sudah tap-tap layar, sudah nge-give, sudah share ya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Yang sudah terberkati, boleh tulis di komentar. Ya, algoritma itu kata kakak Indo. Ya, algoritmanya bagus, jadi makin banyak yang terberkati ya kan oleh firman Tuhan ini. Terima kasih semuanya ya, Kakak Whisky, Lemo, kakak tadi siapa? Mohon maaf kalau kelewat ya. Kalau tidak dibacakan, mohon maaf kalau kelewat. Ya, terima kasih. Yang sudah disembuhkan Tuhan siapa di sini? Boleh yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan di komentar. Komentarmu itu akan memuliakan nama Tuhan dan memberkati semua orang yang membacanya ya. Terima kasih Kakak Susanti ya, yang sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih yang sudah terberkati Ibu Aida. Terima kasih.
Oke, kalau begitu, oh ya, Bapak Ibu kalau yang mau didoakan secara khusus, mau doa pelepasan, ya doa sakit penyakit, Bapak Ibu boleh. eh, Kalau yang malu-malu di sini, oh Ibu Esther tuh, ya kalau nggak ada yang berani kesaksian, Ibu Esther aja. Saya todong naik ke atas. Silakan Ibu Esther. Kita kangen ngedengar suaranya Ibu Esther, ya kan? Ya, Nah, monggo salam semua. silakan. Selalu Halo. bersuka cita ya Bapak Ibu. Setiap pagi kita diberkati dengan firman Tuhan, dengan pengalaman buciara tentang firman Tuhan yang sangat memberkati. Wah, Amin. aku pagi hari ini sangat merasa bahagia dengan setiap firman Tuhan yang sangat menguatkan ketika hampir jatuh gitu ya, sudah miring-miring begitu ya. Wah, sekarang jadi tegak kembali karena firman-Nya Tuhan. Dan saat ini saya mau bersaksi bahwa oh ini tangan-tangan yang setiap pagi suka kaku-kaku ini sekarang sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan. Tuhan, haleluya. Terima kasih kesaksiannya Bu Esther. Kayaknya kita kangen ya ngedengar suaranya Bu Esther. Pengennya dengarnya lebih panjang lagi. Atau kapan-kapan disuruh bawa firman deh di sini ya. Jangan. Bu Ciara aja yang membawakan firman, kita semua sangat terberkati. Yang hal-hal yang kami sering lupa, sering nggak terpikir. Sebetulnya kita itu sering dengar firman itu ya, tapi lupa mengaplikasikannya. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman Bu Ciara itu sangat membuat kami segar gitu. Puji Tuhan. Terima kasih Terima kasih kesaksiannya Bu atas Esther. berkat-berkatnya setiap pagi buat Ya, kami semua. Saya terima kasih. percaya 169 ini semuanya akan membawa kesaksian, akan memberitakan tentang pengalaman-pengalaman hidup mereka yang diberkati setelah mendengar setiap firman dan juga setiap kesaksian Ibu Amin. Ciara. Dalam nama Tuhan Amin, amin, Yesus. amin. Sepakat dalam nama Tuhan Yesus terjadi Ya, tergenapi. Ibu ya. Roberta, boleh dong kesaksian. Katanya kakiku juga sembuh. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Ibu Roberta, keberatan kah saya panggil naik ke atas? Yang saya tahu nggak keberatan Ibu Esther, jadi langsung saya naik. Ibu Roberta, boleh dong kesaksian. Kita juga kangen ngedenger suaranya Ibu Roberta. Sudah lama nggak denger. Ibu Roberta, di manakah engkau? Coba ya saya cari ya. Nah, ada di sini, ada di tombol tamu. Monggo silakan Ibu Roberta. Boleh dong. Nah, loh, Bu Esther ditodong untuk nyanyi loh. Iya, Ibu Roberta, saya sudah undang naik ke atas. Katanya kakinya sembuh. Bu, boleh. Ibu Helmina, tolong Bu, saya mau naik. Kita naikkan deh ya. Ibu Helmina. Mana ya Ibu Helmina? Nah, bukan. Ibu Helmina harus klik tombol tamu supaya saya bisa naikkan ke atas. Kalau nggak klik, oh ya ada. Puji Tuhan. Monggo silakan Ibu Helmina. Halo Bu, shalom Bu. Shalom Bu Helmina. Bisa Tapi buka saya belum kamera? bisa on cam Bu. Oh ya sudah nggak apa-apa lah ya. Iya. Apa? Gimana Bu? Ya boleh silakan. Saya minta tolong Bu didoakan karena sudah hampir 20 tahun ini Bu. Saya susah tidur, nggak bisa tidur Bu. Iya iya iya. Iya, sudah hampir-hampir 20 tahun inilah saya rasakan Bu, susah kali tidurnya. Iya, oke. Ibu, ada rasa cemas gitu, anxiety? Iya Bu, memang 2 tahun yang lalu pun saya mengalami asam lambung Bu yang udah berlebihan lah kata dokter kan sampai saya susah tidur, kecemasan yang berlebihan gitu Bu. Iya, oke. Mohon maaf sebelumnya Ibu pernah ke dukun, orang pintar?
Mungkin Iya, Bu. lama. Pernah, Bu. Udah beberapa tahun yang lalu, Bu. Iya, pernah, Bu. Pernah. Iya. Dikasih jimat atau yang seperti itu? Hari itu ada dikasih seperti ada bungkusan kecil, Bu, disuruh nempel di depan toko Ah, saya. Kebetulan saya punya toko kan, Bu. Ah, disuruh nempel di situ. Tapi sudah aku rasa ada 5 tahun, 6 tahun yang lalu, Bu, saya sudah buang semua, Bu. sudah buang semua. Ya, Iya. tapi apakah sudah pernah didoakan pelepasan sebelumnya? Belum, Bu. Nah itu dia ya. Eh, ya oke, mari kita berdoa ya. Saya merasa ibu keuangannya juga terganggu ya, apa Iya, tokonya juga ya. iya, Bu, betul, Bu. Iya, 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 Bu. ya Iya, karena Bu. eh, satu-satunya sumber berkat itu dari Tuhan, Ibu. Nggak bisa kalau roh-roh jahat itu ya, itu hanya malah mencuri berkat Ibu ya. Jadi kalau kita minta ke dukun itu akan mencuri entah berkat masa depan Ibu, entah berkat anak cucu Ibu. Jadi nggak Iya, ada Bu. yang gratis. Dan itu pun akan ada efeknya. Efeknya kenapa saya bisa langsung tahu Ibu ke dukun? Ya, efeknya itu salah satunya. Ibu anxiety, nggak bisa tidur. Iya, Bu. Iya. Apakah ibu sungguh-sungguh mau bertobat? Ibu mau sungguh-sungguh nggak pergi ke dukun lagi, nggak mau menduakan Tuhan lagi? Iya, Bu. Saya sungguh-sungguh, Bu. Saya mau bertobat, Bu, meninggalkan semua itu, Bu. Saya mau ikut Iya, Tuhan, Bu. ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan ibu. Kalau ibu sungguh-sungguh bertobat, ibu sungguh-sungguh mau menghidupi, mempraktekkan firman Tuhan yang tadi saya bagikan ya salah satunya ya. Ibu mau mempraktekkan, ibu pasti akan keluar lebih daripada pemenang. Akan ada pemulihan keuangan juga bagi hidupmu, pemulihan Amin, Bu. kesehatan Amin. ya. Terlebih Amin, Bu. lagi. Amin. Oke, sekarang satu hal lagi ibu apakah ada orang-orang yang ibu belum ampuni, yang udah bikin sakit hati ibu? Iya, Bu. Ada? Ada, Bu. Ada. Ibu mau mengampuni? Saya mau mengampuni, Bu. Saya mau Ya, mengampuni semua, Bu. ya, puji Tuhan ya. Ketika kita mengampuni itu kita sedang melakukan firman Tuhan ya. Kita sedang melindungi diri kita dari roh-roh jahat. Kalau kita tidak mengampuni, kita yang buka pintu gerbang kita untuk roh-roh jahat. Oke, sekarang saya mau pimpin dalam doa. Ibu Helmina, ikuti dulu doa saya, baru nanti saya akan berdoa buat Ibu Helmina ya, boleh ya? Iya, Bu, ya. Bapa di surga, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu, mohon balas kasihan-Mu. ampuni saya. Ampuni saya. Kalau mungkin Kalau mungkin saya masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan sakit hati, kebencian kebencian terhadap orang-orang yang sudah menyakiti hati saya. terhadap orang-orang yang sudah menyakiti saya. Saat ini saya mohon ampun. Saat ini saya mohon ampun. Bahkan kalau ada perkataan-perkataan saya yang menyakiti mereka, Bahkan kalau ada perkataan-perkataan saya yang menyakiti mereka, saya juga mohon ampun. saya juga mohon ampun. Saya patahkan, Saya patahkan, saya batalkan, saya batalkan, saya cabut kembali saya cabut kembali kutuk sumpah serapah saya kutub sumpah serapah saya yang saya ucapkan untuk orang-orang tersebut. untuk orang-orang tersebut.
Dan saat ini Dan saat ini saya melepaskan pengampunan saya melepaskan pengampunan kepada mereka. kepada mereka. Ibu boleh sebutkan namanya satu persatu di dalam hati, boleh? Kalau sudah, bilang sudah. Sudah, Bu. Dan saat ini juga Bapa di surga, hamba-Mu mohon ampun Saat ini juga Bapa di surga, hamba mohon ampun kalau saya pernah menyakiti hati-Mu kalau saya pernah menyakiti hati-Mu dengan pergi ke orang pintar, dengan pergi ke orang pintar, dengan menduakan Engkau. dengan menduakan Engkau. Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Dan saat ini saya mematahkan setiap ikatan perjanjian yang pernah saya lakukan dengan kuasa gelap, dengan jimat-jimat, dengan mantra-mantra, dengan dukun, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya tinggalkan semuanya itu. Dan akan saya tinggalkan semua itu. Bukan akan, Ibu. Dan saya sekarang sudah tinggalkan semuanya itu. Dan saya sudah tinggalkan semua itu. Dan saya saat ini menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh saya. Dan saya sekarang menyerahkan seluruh jiwa roh tubuh saya Sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit kembali Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk menyelamatkan saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sekarang saya berdoa ya buat Ibu Helmina. Bapa di surga, hamba-Mu membawa Ibu Helmina ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Helmina. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk jimat, kutuk mantra, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk kebinasaan, kutuk masa depan, kutuk nenek moyang, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, semuanya sekarang sudah hancur, sudah patah, sudah dihapuskan di atas kayu salib. Kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh sudah dihapuskan semuanya di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk, roh sakit penyakit, roh intimidasi, roh ketakutan, roh anxiety, sekarang juga saya perintahkan pergi, tinggalkan tubuhnya Ibu Helmina. Sekarang juga engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Helmina. Tubuh jiwa rohnya Ibu Helmina semuanya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang bebas, lepas genggamanmu atas Ibu Helmina dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, lepas dari roh anxiety dalam nama Tuhan Yesus, lepas daripada roh-roh kutuk. Sekarang kau bebas, terima kebebasanmu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih engkau bebas sekarang, kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera surgawi sekarang memenuhi hati dan pikiranmu. Bahkan
berkat kesembuhan, mulai hari ini engkau bisa tidur dengan nyenyak. Amin. Dan ada berkat Tuhan untuk keuanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah buka jalan berkat bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Ya Ibu, gimana apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya lega, Bu. Ya, puji Tuhan ya. Ibu Ya, tetap Ibu tadi masuk di live saya dari awal atau baru-baru masuk? dari jam 4:10, Bu. Oh, puji Tuhan. Nah, Ibu mulai praktekkan ya firman Tuhan, mulai memperkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi di dalam keuanganmu, di dalam rumah tanggamu, mulai perkatakan. Jangan lagi memperkatakan hal-hal yang salah, jangan lagi memperkatakan hal-hal yang keluh kesah gitu ya. Iya, Bu. Eh, Amin. Jangan lagi itu saya melihat ada orang yang apa ya, tercuri berkatnya hanya karena kata-kata keluh kesah. Ada nanti saya saksikan. Kapan ya? Besok kali. Nggak keburu melulu ya. Ya nanti saya saksikan hanya dengan kata-kata kayak sumpah serapah gitu ya, karena kita kesal gitu sama orang, kita ngomongin kejelekan dia karena kan biasa kan kita spontan ya. Tetapi jangan main-main, apalagi kalau kita sudah diurapi Tuhan, kalau kita sudah di dalam Tuhan, jangan main-main ya, karena kita ini dikelilingi oleh roh-roh jahat, dan roh-roh jahat itu berusaha untuk masuk ke dalam hidup kita, mencuri, membunuh, membinasakan. Lewat apa? Ya, kadang lewat perkataan kita yang salah, lewat keluh Iya, kesah Bu. Iya, kita, lewat kemarahan kita. Ya, oke kalau gitu, puji Tuhan, Ibu Helmina, terima kasih sudah bergabung. Saya disconnect dulu ya, Ibu. Iya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, rajin-rajin ikut live doa ya Ibu Helmina ya, supaya terberkati dengan firman Tuhan. Iya, Bu. Amin, Bu. Amin, amin. Oke, saya disconnect. Oke, puji Tuhan. Kalau sudah berkeluh kesah itu sudah miring, bentar lagi jatuh, makanya harus cepat. Deklarasi kemenangan ya, Bapak Ibu, jangan lupa deklarasi gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Bapak Ibu, kalau yang belum sempat didoakan, boleh catat nomor HP saya, 0823 1599 2960. Oh ya, Ibu Potrin, gimana kabarnya Silas ya? Gimana kabarnya Silas? Nah, itu Ibu Potrin harus terus doa peperangan ya, doa peperangan, doa deklarasi untuk Silas juga. Engkau sedang memprogram masa depan Silas ketika engkau berdoa seperti itu. Semakin baik, puji Tuhan ya. Halo Meliana, terima kasih. Cece, Bu Esther, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu Tiurma, apa kabar? Ibu Tiurma, sudah lama nggak kelihatan, gimana kabarnya? Dia semakin semangat, puji Tuhan. Ibu Potrin, dia nggak bisa bangun pagi ya, nggak apa-apa sih. Suruh lihat YouTube saya, mau nggak dia? Ya, ada pengajaran dan ada urapan Tuhan ya, yang saya yakin bisa memberkati Silas, karena seringkali kita ya harus tahu pengajaran ya, pengajaran yang benar itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Ya, oke. Sekali lagi ya, Bapak Ibu yang mau doa pelepasan boleh tulis, catat nomor HP saya 0823 1599 2960. 0823 1599 2960 ya. Atau Bapak Ibu bisa ke profil TikTok saya, di situ ada nomor HP saya ya. Bapak Ibu bisa hubungi chat WA, nanti tim yang akan mendoakan atau saya langsung yang akan mendoakan.
Ya, saya berdoa untuk Pak Freddy Nababan, belas kasihan-Mu ya Tuhan turun atas Pak Freddy Nababan, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Freddy Nababan, menghancurkan, mematahkan, bahkan setiap kutuk dosa. Saat ini jadilah Engkau bebas, kesembuhan mengalir, saya lepaskan urapan kesembuhan atas Pak Freddy. Sekarang mengalir kuasa Tuhan atas Pak Freddy Nababan, jadilah Engkau bebas sekarang. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus, mengalir ke seluruh tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, kalau begitu, ya, Kakak Mami Sony bisa hubungi nomor saya ya yang tadi saya tuliskan, atau bisa ke profil TikTok saya untuk mencatat nomornya untuk didoakan doa pelepasan. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Bapak Ibu semua. Oh, puji Tuhan ya kesaksiannya Ibu Yuspin. Terima kasih Bu C. Bu Esther, saya ada jumpa dokter kemarin. Pinjol dekat leher saya semakin baik, Bu. Puji Tuhan. Bu Yuspin, perkataannya harus seperti ini ya. Engkau sudah disembuhkan oleh bilur darah Yesus. Oleh bilur darah Yesus, engkau sudah sembuh. Saya menolak semua benjolan, semua sakit penyakit keluar dari tubuh saya. Saya negatif benjolan dalam nama Tuhan Yesus ya. Itu yang harus dideklarasikan. Itu PR-nya alias tugasnya Ibu Yuspin ya. Yuspin, sorry, mohon maaf. Ya, ya, oke, kalau begitu. Ya, Bapak Ibu yang sakit bisa langsung ya, bisa langsung ke apa? Nomor saya untuk didoakan secara langsung. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya sudah bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya. Dan terima kasih juga Bu Esther untuk kesaksiannya. Terima kasih untuk doa-doanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom semuanya.